lagi di mana sekarang? Halo guys, jadi aku lagi di rumahnya Tante Meli, rencananya mau take vokal gitu. Lagu baru ya? Iya. Hai, apa kabar? Baik. Sama siapa kesininya? Sama mama? Sama Bunda ada. Oh, sama bunda. Masuk yuk. Yang ini. Gimana, udah siap belum? Udah. Take vokal hari ini. Ya, kita medley dari workshop, take vokal untuk mengirit waktu kan. Dari jam segini nanti take vokalnya sore. Sama kakak Rika, kakak Meli. Kakak Meli. Di rumah udah latihan belum? Udah. Udah latihan ya? Ntar kita bedah lirik dulu, abis bedah lirik terus warming up, abis warming up kita cobain ini ya, per baris, terus mana yang mau diambil suara apa ya? Iya. Tapi aku sudah tak bermimpi baikan lagi dengan dia. Hujan, jauhkan dia dari pandanganku. Aku butuh udara yang lebih lega tanpa ada bayang-bayang dia lagi. Awan, izinkan aku menjadi manusia. Perbedaannya karena sekarang usianya Dinda sudah bertambah 1 tahun ya dari yang teman rasa pacar. Jadi aku naikin sedikit level problematik di percintaannya gitu karena usianya udah nambah 1 tahun, levelnya dinaikin dikit. Secara aransemen tetap aransemennya dibikin simple, disesuaikan dengan suaranya Dinda. Suaranya Dinda kan simple, terus masih naif gitu ya, masih anak ya seusianya dia. Jadi musiknya juga disesuaikan. Begitupun liriknya teh. Ya, liriknya tadi aku cuma nambahin sedikit level dari yang kemarin teman rasa pacar karena usianya juga udah nambah 1 tahun. Kan seusia Dinda kan sebenarnya hal kecil jadi besar. Hal besar kadang jadi kecil atau lebih besar dari yang sebenarnya. Begitupun dengan lirik lagu ini. Lirik lagu ini kan sebenarnya cuman berantem aja, tapi sampai ke nggak mau lihat lagi, nggak mau tahu lagi tentang dia, nggak mau apa itu anak segede gitu emang begitu gitu. Ya, hal kecil jadi gede. Aku rasa masa depannya cukup baik karena usianya masih sangat muda, terus ditunjang lagi sekarang platformnya banyak, untuk berpromosi juga lebih memungkinkan bergerak banyak, nggak seperti zaman saya dulu. Jadi yang diperlukan dari penyanyi sekarang bukan cuma Dinda, semua penyanyi yang terlahir di industri musik zaman sekarang itu selain dari ya materi pasti butuh ya kayak lagu gitu dan lain sebagainya, tapi juga teamworknya yang memang tahu betul kebutuhan zaman sekarang, karena mungkin zaman sekarang beda sama dulu. Kalau dulu kita datang ke radio atau apa, sekarang udah beda lagi bentuk promosinya. Ya tinggal itu aja sih. Jadi karena kalau anaknya punya keinginan yang sangat kuat untuk masuk ke industri musik rekaman, bersaing dengan kakak-kakaknya, dengan senior-seniornya. Ya mudah-mudahan lah insya Allah ini membukakan jalan yang baik untuk Dinda. Ini sekarang Dinda udah lebih besar, umurnya juga udah lebih dewasa. Artinya dia udah berjalan dari titik 1 sampai titik 2. Nah, untuk musiknya juga pasti berubah, harus dirubah supaya ada perkembangan sesuai dengan umurnya. Tapi juga nggak bisa terlampau berat seperti lagunya yang dinyanyiin sama Meli pasti. Karena kalau dia umurnya masih segitu, jadi bunyinya juga mesti yang saya anggap ringan dan cocok buat Dinda. Saya sih nggak khawatir karena dari yang awal sampai ke sekarang udah berbeda. Artinya ada progres, ada perkembangan positif. Dan dianya mau kok. Tadi menurut Meli dia tadi minta supaya coba dong ganti dulu itu. Ada rasa nggak puas. Nah, ketika ada rasa nggak puas itu ada positif ya. Ada perhatian dia terhadap yang dilakukan.
Kalau dia selama itu serius, dia pasti akan bisa lebih baik. Tapi kan dia juga mencoba hal-hal selain menyanyi. Nah itu menjadi pilihan karena umurnya juga masih relatif muda. Dan pilihan itu nanti tergantung dia mana yang paling dia suka. Nah itu semuanya bergantung dia. Tapi bakatnya tuh udah ada. Jadi ya udah tinggal serius aja. Itu aja sih insyaallah. Jadi kalau aku kan sama Meli memang sahabatan sudah dari dulu ya, selalu saling mengisi gitu. Aku senang kalau Meli memberikan sesuatu karena aku tahu Meli itu orangnya perfeksionis dan bikin lagunya bagus, kata-katanya bagus dan selalu memberikan satu kesegaran di industri musik. Nah waktu dikasih contoh Dinda, aku bilang ini cute banget, anak umur berapa gitu kan, 12 tahun gitu Meli bilang. Dan saya senang karena saya juga kan pendidik juga ya, aku pengajar vokal juga. Terus kemudian saya sangat cinta sama industri musik Indonesia, anak-anak Indonesia yang harus menyanyikan lagu bahasa Indonesia dan mengisi ruang industri Indonesia. Gue bilang lucu, lagunya, nadanya, cara dia membawakan itu polos banget, pure. Karena anak-anak sekarang tuh maaf ya, kalau nyanyi tuh kayaknya harus ngikutin orang lain, improv terus gitu, sehingga esensial dari sebuah lagu tuh jadi hilang. Nah Dinda ini kekuatannya dia bisa menyanyikan karakternya dia yang agak tomboy sedikit, terus polos anaknya kalau diajak ngobrol juga. Dan analisa saya tuh ternyata sesuai ya, waktu saya ketemu hari ini untuk take vokalnya Dinda sesuai dengan apa yang dia lakukan dan dia nyanyikan dan suaranya. Jadi saya suka sesuatu yang masih pure, murni. Mudah-mudahan pengalaman saya dan Meli itu bisa memberikan wawasan yang baru buat Dinda bahwa industri musik itu tidak harus mengenal orang-orang yang terjadi sekarang di industri, tetapi pelaku-pelakunya yang di dulu, yang berjuang juga di industri, dia mulai kenal. Dan selama saya bekerja tadi, aku ngelihatnya anaknya sangat sopan banget, ramah, lucu, cepet tanggap. Jadi selama mengerjakan hampir berapa jam, saya tidak menemukan kesulitan dan mau sekali mencoba dan belajar sesuatu yang baru. Itu poin terpenting dari seorang penyanyi muda. Nah aku sih melihatnya dia akan terus naik, dia terus, karena kayaknya anaknya senang belajar. Itu yang terpenting sih buat aku. Oke, kalau aku tadi melihat karakter kita lagi take ya, Dinda itu juga orangnya profesionis gitu. Ada beberapa dia minta mengulang sesuatu yang menurut dia mungkin aku kok kayaknya nggak pas gitu. Saya senang dengan anak yang punya keinginan untuk aku ingin lebih bagus gitu kan. Selama di dalam juga, karena dia bilang aku nggak bisa take kalau makan dulu perutnya kenyang gitu. Dia tahan berapa jam menahan lapar untuk bisa menyelesaikan lagu Meli yang kromatik banget nadanya. Saya colek Meli kan, nih anak 12 tahun lo kasih nada kromatik gini susah banget. Nah itu ala Meli banget. Tetapi buat saya proses bermusik itu adalah tumbuh. Kalau kita memaksakan anak jadi terlalu cepat besar juga atau sok kedewasaan, malah enggak, tumbuhnya karbitan gitu. Tapi kalau tumbuhnya natural, tadi saya juga tanya, ini lagu liriknya tentang apa gitu kan. Saya suka guyonin kalau mau take vokal, karena buat aku saya harus dekat dulu, anggaplah Dinda itu anak aku gitu kan. Terus dia bilang ya ini sih ceritanya memang itu sih tante, tapi aku akan pikirkan ini aku ke teman-teman. Jadi maksud aku dia menjawab apa sesuai dengan isi hatinya yang sangat lugas. Nah penting banget industri ini memang mempunyai penyanyi-penyanyi yang punya pembenaran terhadap musik. Jadi pada saat saya tanya dia bisa menjawab isi lagunya Meli dan dia bisa menjabarkan dengan umurnya dia. Nah itu poin penting, karena ada juga penyanyi yang aku take dia nggak tahu, begitu saya tanya ini lagu tentang apa, dia tidak bisa menggambarkan lagu itu untuk jadi umurnya dia gitu. Karena pasti kan dengan Meli yang umurnya udah sekian, Dinda segini kan ada jenjang cerita di situ. Tapi dia bisa mengartikan lagu ini jadi seperti punyanya dia. Nah ini yang penting, dan begitu di take suara dia yang sangat cute, imut. Terus saya salah satu orang yang tidak pernah bilang bahwa penyanyi yang suaranya menggelegar terus punya timbre yang sangat kuat itu adalah diperlukan semuanya harus begitu. Menurut saya, karena saya juga pencipta lagu sama kayak Meli, industri Indonesia ini membutuhkan suara yang cute, suara yang halus, suara yang tight, suara yang cuman bercerita, dan suara yang penuh skill.
jadi berwarna-warni. Jadi bukan berarti kalau anak yang nyanyi dengan sangat kepolosan, misalnya dulu ya ada Nika Koste ya, dia di umur saya. Everyone can see. Sampai sekarang itu lagu kayaknya abadi. Apakah dia nyanyi Everyone can see? Kan nggak gitu, karena kebutuhan lagunya tidak seperti itu. Jadi saya ingin menjelaskan lewat video ini adalah Dinda akan berhasil ke titik yang dia inginkan. Karena tampak sekali dia dari ujiannya tadi ya, dia tidak letih untuk take vokal, dia tidak letih menerima arahan dari saya tentang satu kata per kata yang harus dia bunyikan, konsonan Indonesia yang memang harus dilafalkan. Dia mencoba, kan anak-anak sekarang kalau ngomong cepet ya, dia berusaha menjadi cepat sekali tanggap dan sangat pintar. Karena kunci buat seorang penyanyi menurut saya dia harus smart. Kalau dia nggak smart, dia akan ketinggalan. Nah, kalau saya lihat Dinda tadi, Dinda punya bakat yang harus kita asah. Ayo industri Indonesia semua dukung Dinda dengan single terbarunya. Dan lagunya bagus yang Meli ini, dan pas sekali untuk anak-anak umur 12 tahun. Jadi kita punya nih lagu untuk anak-anak ABG. Seneng. Tadi di ujung setelah kita take, saya selalu melihat satu anak itu dari kepolosan. Dinda itu anak yang polos yang nggak bisa nyembunyiin apa yang ada di kepalanya dia. Tiba-tiba kita break untuk makan dan ngomong ke mamanya, aku kayaknya mau belajar sama Tante Rika. Saya yakin itu tidak ada yang nyuruh dari dirinya. Itu salah satu bukti bahwa anak itu ingin belajar dan ingin menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi saya langsung bilang, hebat gitu kan. Jadi kalau saya selalu natural melihat sesuatu, karena sesuatu tuh kalau dipaksain, dibikin malah dia tuh bohong. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan dengan cepat, itu dengan spontan, itu akan jujur gitu. Nah insya Allah ya, kalau aku ngelihat dari energi yang dia dapetin, aku, Meli, dan Dinda hari ini, aku yakin proses 12 tahun ini akan berjalan dengan sesuai yang Dinda inginkan. Dan siap-siap nih Indonesia nih akan punya penyanyi mungil, lucu, cantik, dan harus kalian dukung terus. Saya yakin dia bisa. Kalau dipersiapkan secara khusus sih enggak ya. Saya sih lebih mengalir aja apa yang Dinda pengen. Ya udah, yang penting dia serius melakukannya gitu loh. Saya tinggal mendukung. Kalau dibilang puas, kayaknya nanti tidak ada motivasi ya. Sejauh ini sih saya hanya bilang sama Dinda, ayo kamu bisa lebih baik lagi. Kamu harusnya tunjukin bahwa kamu bisa lebih dari yang udah kamu lakuin sekarang. Saya paling motivasinya itu, nggak akan bilang, Bunda puas nih. Kalau puas atau senang udah pasti gitu ya. Puas atau senang tuh udah pasti. Tapi kalau saya ke Dindanya ngomong, kamu bisa lebih bagus lagi, kamu harus latihan, kamu bisa kayak gini, segala macem. Saya sih motivasinya itu aja. Itu awalnya gimana, Bun? Ceritanya gimana waktu itu? Bisa nyanyi, karena dia sering nyanyi waktu kecil. Terus di sekolah disuruh ikut mewakili sekolah, terus suruh tampil, ya udah. Silakan terus jalanin gitu. Dari situ mulai ya udah. gitu. Kayaknya dia suka nyanyi, ya udah nggak apa-apalah. Yang penting tidak melupakan tugas utamanya untuk belajar, pelajaran sekolahan. Itu aja sih. Terus cut lu. Ibadah? Maksudnya gimana? Biar gak dihujat. Nilai pelajaran, ibadah nanti dihujat. Masa ibu jujur ya? Nggak apa-apa kan jujur? Cepat. Oke. Saya nggak pernah ada paksaan. Cuma saya mengingatkan bahwa Dinda, nanti kamu jangan lupa ya kerjain tugas ini, atau Dinda jangan lupa ini segala macam. Tapi saya tidak paksakan. Kamu hari ini, harus kerjain ini nih. Saya nggak pernah kayak gitu. Jadi saya cuma mengingatkan, nanti dia yang mau melakukan atau enggak, ya dia harus terima resiko gitu kan. Jadi dia belajar bertanggung jawab dengan pilihan dia, atau hal-hal yang tidak dia lakukan, resikonya apa juga buat dia. Kayak gitu aja. Ini kan istilahnya udah, kalau dibilang jauh banget ngelangkahnya sih belum terlalu. Tapi kalau dibilang baru juga enggak ya. Jadi saya cuma bilang sama Dinda, ayo kamu jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau kamu mau bergerak di bidang nyanyi, kamu tunjukin, kamu harus rajin latihan. Jadi kamu punya ciri khas sendiri, saya bilang gitu. Jadi orang juga notice keberadaan kamu, saya bilang gitu sama dia. Jangan males latihan. Nggak, dia sih nggak males, dia nggak males. Cuma
ya mudian lah ya gitu lah, mudian gitu. Ngaca. Jujur.